pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi ya bareng kita tim Pojok Terampil yang seperti biasa udah siap banget nih ngajakin kamu untuk melihat secara langsung proses pembuatan suatu produk. Ya handicraft, ya cemilan, ya lain sebagainya. Dan kali ini kira-kira kita mau diajakin bikin apa sih sama narasumber kita? Penasaran nggak? Penasaran dong? Ya, yang jelas kita udah nyampe di Rusunawa Kuripanio Sorjo, tepatnya di lantai 2 ya, ketemu sama Mas Ateng, seorang kreator batik tulis lukis atau batik tukis. Ya bener banget, di Pojok Terampil kali ini kita mau diajak ngelihat gimana sih kalau batik tulis lukis itu diproses, di-create tahap per tahap. Yuk! Ya pemirsa, seperti yang saya bilang tadi bahwa hari ini di Pojok Terampil kita akan membuat atau melihat proses pembuatan batik tulis lukis atau istilahnya adalah tukis, bener ya? Istilah baru. Istilah baru, batik kombinasi tulis lukis seperti itu. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Ateng. Mas Ateng ini pengrajin batik lukis, tulis lukis ya. Dan ini beliau lagi sibuk banget. Mas Ateng lagi sibuk membuat desain karena ini proses pertama yang akan dilakukan adalah membuat desain dulu. Setelah itu proses-proses selanjutnya. Yang namanya batik tuh pasti kan hampir sebagian besar pemirsa udah ngerti ya seperti apa bentukannya. Hampir setiap hari ngeliat batik, hampir setiap hari memakai batik. Kalau dulu yang namanya produk batik itu kan kalau nggak batik tulis, batik cap, ya batik industrial atau batik pabrikan atau biasa disebut batik printing. Nah sekarang inovasinya udah semakin banyak. Ada batik kontemporer, ada batik jumputan atau ikat celup. Ada juga batik kombinasi tulis lukis seperti yang dilakukan oleh Mas Ateng ini. Dulu waktu belum 2006 baru menikah berarti menikah tahun 2005. Terus waktu itu ada temen yang jasa gini juga ya, aku belum bisa, aku belajar sama dia. Itu namanya Mas Teguh. Mas Teguh panggilannya Badak, dulu di Sapuro. Saya mantu dia sampai sekitar 4 tahun. Terus lama vakum sekitar tahun 2015, berarti 10 tahun ya vakum untuk batik maksudnya. Nah ini baru mulai di tempat saya di Kandang Panjang, terus selanjut ke sini di sini sekitar tahun 2018 di sini kita udah bisa melukis sendiri untuk kain. Terus bikin sampel, terus ditawarin ke pengusaha. Ya alhamdulillah sampai sekarang ada yang banyak yang percaya lah, banyak yang kesini. Untuk membuat selembar batik tulis lukis, tahapan yang dilalui dan juga peralatan yang dibutuhkan ya sama lah kayak orang mau batik gitu. Untuk peralatannya, Mas Ateng butuh selembar kertas roti dan spidol. Ini awal ya untuk ia menggambar sketsa desain atau nyungging istilahnya. Lalu tentu saja kain primisima selebar kurang lebih 2 meteran. Ini untuk menghasilkan satu buah kemeja dewasa. Mas Ateng juga membutuhkan kuas dan cat untuk proses mewarnai. Untuk tahapannya, yang pertama dilakukan adalah tentu saja membuat desain motif pada selembar kertas roti.
Lukisan batik Mas Ateng sendiri selama ini memiliki gambar khas, ciri khas, yaitu harimau, barong China atau kilin, dan juga naga. Gahar banget gambarnya. Oh, diciplak dulu ya. Jadi pertama kalau kita ingin membuat kerajinan batik atau sebuah batik tulis lukis, itu yang biasa dilakukan adalah bikin polanya dulu. Pola. Hari ini desainnya apa nih? Kayaknya udah kelihatan cakar-cakar gitu, harimau. Ini ciri khas dari Mas Ateng tuh biasanya harimau. Kenapa sih suka bikin harimau? Harimau kan wibawa. Wibawa. Pesanan juga kali ya? Pesanan. Orang pada suka ya harimau ya? Oke, ini bisa dibilang kalau batik tulis lukisnya Mas Ateng itu gambarnya pasti harimau. Dan ini bikin pola dulu. Ini langkah yang paling mendasar, tapi penting banget ya kan? Ini bikinnya dari kertas roti pemirsa. Jadi di depan saya sudah ada kertas roti, tapi bukan buat bikin roti, tapi bikin desain. Ini kalau dapetin kertas roti mah gampang ya. Biasanya belinya di toko buku. Di Pekalongan, di toko langgeng ada. Di toko buku ya. Jadi bukan di toko roti kalau pengen beli kertas roti ini. Kertas roti ini tipis, jadi kalau mau buat jiplak-jiplakan gitu enak. Jadi kalau biasanya apa Mas Ateng jiplak atau bikin langsung di kertas rotinya ini? Biasanya pakai pensil dulu. Pakai pensil dulu. Lalu kalau udah fix terus di spidol. Oke, ini macam-macam ya caranya ya. Ini biasanya proses pertama bikin desain, abis itu selanjutnya apa Mas Ateng? Bikin desain, terus desainnya dicaplak ke kain. Dijiplak di kain? Kain premis tadi ya? Oke. Tempatnya bukan di sini ya untuk japlaknya? Japlaknya nanti kita ada tempat sendiri? Di atas bisa. Oke, ada tempat sendiri. Ya udah, berarti abis ini kita selesaiin dulu. Abis itu kita ke langkah selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu menjiplak gambar ini di atas kain premis. Seperti apa kain premis dan melihat prosesnya seperti apa juga. Jangan kemana-mana ya. Pastikan tetap di Pojok Travel. Sebetulnya nggak masalah perbedaan sih, nggak beda jauh, cuman kan untuk menarik peminat dan membedakan di pasar. Kalau di pasar itu ada yang beda kan menarik. Kalau sama yang lain kan jadi monoton. Jadi kan untuk sebagai varian pasar aja. Nah, selesai bikin desain baru diaplikasikan di atas selembar kain primissima. Kain ini dipilih karena terkenal kehalusannya. Biasanya sih buat batik tulis ya, bukan batik cap. Khusus batik tulis. Proses ini namanya japlak alias proses pemindahan pola dari kertas ke kain. Baik pemirsa, ini sekarang kita di tahap selanjutnya ya. Setelah tadi kita bikin desain, Mas Ateng tepatnya bikin desain. Sekarang kita akan mengaplikasikan desain yang sudah dibuat tadi, yaitu harimau yang sedang melangkah ini di atas kain primissima. Nah ini kain primissimanya, warna putih. Dari ini panjangnya kurang lebih 2 meter ya, 2 meter setengah. Lebarnya 1 meteran lah ya. Ini untuk satu kemeja jadi. Mas Ateng tadi aku lihat Mas Ateng gini garis-garis gitu gunanya buat apa sih? Ini garis-garis kan gimana nih ada garis-garis kayak 21, 4. Ini rencana kan buat meja, jadi dibikin pola dulu, pola bikin belakang, terus depan kiri kanan, terus kantong. Terus bikin mindset di lengan, terus bikin kerah. Oh, jadi nanti kalau sudah diaplikasikan dalam sebuah kemeja, berbentuk sebuah kemeja itu motifnya ada di depan, di belakang, di saku, di lengan, di bawah gitu ya. Dan semuanya sudah dibentuk. Maksudnya artinya sudah diatur di kain ini untuk meringankan penjahitnya juga kali ya, biar nggak salah juga.
segampang itu. Makanya tadi digaris-garis gunanya buat apa. Baik, dan sekarang ini Mas Ateng lagi bukan menjiplak ya namanya ya? Iya, menjiplak ini desain yang sudah, atau apa istilahnya ini? Istilahnya pembatik namanya nyungging. Lagi mau lihat ayahnya bikin ya. Iya, ini desain harimau tadi dijiplak di atas kain ini. Ini berapa lama biasanya untuk menjiplak sampai rampung semua satu kain ini? Ini sekitar 2 jam. 2 jam ya? Oke. Sampai selesai. Iya, sampai selesai. Kita untuk produk banyak itu dari pengusaha-pengusaha Pekalongan sendiri. Kalau untuk retail dari luar itu paling hanya 1 potong 2 potong pesennya. Kalau untuk pengusaha kan permintaan banyak. Paling rumit itu aku bikin naga. Naga itu soalnya kan ada bulu, ada sisik, terus kaki-kakinya kan juga banyak sisik juga. Jadi agak lama, makan waktu lama. Bisa satu potong bisa mencapai 1 minggu, Mbak. 1 potong 1 minggu untuk bikin 1 kain ya. 1 potong itu berarti 1 kemeja. Waktunya lumayan juga ya, 1 kemeja, kan, 1 minggu karena memang butuh ini ya. Setelah dicaplak kan nanti dibatik. Nunggu pembatikannya aja sampai sekitar 2 hari 3 hari. Tunggu batiknya aja 2 hari 3 hari. Berarti Mas Ateng just bikin desain, abis itu mengaplikasikan di kain, abis itu dibatik seperti itu, dan batiknya butuh waktu lama. Intinya cukup lama juga sebenarnya untuk membuat satu kreasi atau satu karya seni kain atau batik lukis. Ini ya, batik lukis atau batik tulis lukis, ribet sih sebenarnya. Dan itu butuh waktu 1 minggu. Ini kita lihat proses pengerjaan dari awal, benar-benar dari awal, dan kita akan 1 minggu stay di sini melihat ini jadi ya. Ya kadang mengeluarin untuk motifnya ya, untuk motifnya ditawarin kalau mau yang ini mau ndak, ya paling kalau saya sih sukanya macan harimau. Kalau aku harimau soalnya lebih simpel dan cocok untuk orang-orang besar, itu cocok harimau. Apa sih sebenarnya keunggulan dari batik batik tulis lukis ini, Mas Ateng? Apa yang membedakan batik ini dengan batik-batik lain? Kalau sebelum dilukis kan untuk mencapai realis gambar itu kan kayak realis banget susah. Kalau biasanya kan batik kan pakai colet atau pakai celup itu untuk mencapai realis lukisan itu susah. Nanti takutnya beda. Desain digambar sama setelah nanti melewati masa itu beda gitu. Itu kendalanya apa sejauh ini? Untuk masalah proses, biar hasilnya benar-benar surrealis gitu. Untuk mencapai maksimal ya memang butuh waktu lama soalnya dari penjaplakan harus pelan-pelan. Ini kalau enggak pelan nanti gambarnya mencong-mencong. Iya, ini benar-benar harus teliti banget. Yang menjadikan mahal kan prosesnya ini loh. Betul. Lama banget. Tulis lukis. Nanti juga berarti namanya batik ada proses dikasih malam gitu dong. Oke, itu namanya apa istilahnya kalau batik dikasih malam? Ngelowongin. Oke, itu ada proses ngelowongin juga. Ini di sini juga ngelowongin juga? Di sini enggak ada. Ngelowonginnya berarti di ini ada pihak lain. Maksudnya ada yang ngelowongin gitu ya. Oke. Proses setelah ini rampung apa Mas Ateng? Ini langsung ke pembatik. Langsung ke pembatik. Bisa untuk dibatik di luar gambar ini. Yang di luar ini bisa dibatik. Bisa diwarna dulu, selesai semua lukis terakhir bisa.
Kalau hari ini yang akan Kalau hari ini mau dilukis langsung juga bisa. Oke. Nah, nanti untuk proses pembatikannya berarti terakhir setelah ini nanti Itu kan bisa berarti ya? bisa. Bisa. Oke. Berarti untuk urutan sendiri nggak baku untuk hari ini. Nanti setelah proses ini selesai jatuh, nanti akan diwarnain sama Mas Ateng. Jadi penasaran? Nanti pengen kalau tahu? penasaran ini saya lukis satu dulu. Oke. Nanti penjiplakannya nanti saya terusan nanti. Siap. Oke deh. Ini saya warna dulu. Iya deh. Jadi untuk Anda pemirsa yang penasaran pengen tahu proses selanjutnya seperti apa, sama saya juga penasaran, kameramennya juga penasaran. Jadi tetap di pojok tampil. Dari awal kan mendesain dulu, terus disungging, dijiplak. Setelah itu kalau mau dilukis dulu bisa, atau terakhir proses boleh. Kalau terakhir proses berarti habis disungging, terus dibatik pewarnaan. Kalau sekali pewarnaan ya berarti untuk satu kali warna berarti sekali proses pencelupan. Setelah itu dilorot di air panas, udah kering baru dilukis. Kalau umpama mau dilukis dulu, setelah disungging kita lukis dulu. Setelah dilukis baru proses pembatikan, lukisnya itu dipopok. Gambar lukisnya itu dipopok pakai malam. Jadi pas waktu pewarnaan gambarnya nggak ketutup warna, baru dilorot udah ada gambar. Selesai menjaplak, biasanya lembaran kain tersebut langsung mengalami proses ngelowong atau melekatkan lilin atau malam gitu ya, dengan menyesuaikan pada pola yang sudah dibuat. Walaupun kadang proses ini emang nggak harus berurutan sih. Kali ini juga gitu, Mas Ateng langsung ke tahap pewarnaan gambar dengan kuas. Bikin gradasi warna dan juara banget. Ya pemirsa, ini langkah selanjutnya nih. Kalau biasanya kan saya tadi nanya ke Mas Ateng, kalau biasanya kalau sudah selesai melukis desain gambar di atas kain itu dilakukan apa? Ternyata Mas Ateng sendiri kadang itu langsung diserahkan ke orang untuk ngelowong gitu ya. Iya, dibatik. Tapi kadang juga Mas Ateng langsung melakukan proses pewarnaan. Seperti saat ini, berarti langkah yang dilakukan Mas Ateng adalah dari selesai mendesain atau melukis gambar di atas kain ini, langsung diwarnain gitu ya? Dilukis langsung. Ini untuk pewarnaan. Kalau saya ngelihat hasil karya dari Mas Ateng nih, batik tulis lukis atau tukis itu keunggulannya tuh gradasi warnanya mantap banget. Almost perfect. Wow. Nyari sempurna. Itu pakai apa sih, warna apa sih gitu untuk ini mewarnain? Buat nyolat itu kan pakai frozen, warna frozen itu reaktif. Ini kadang itu orang nggak tahu caranya. Catnya. Caranya untuk melukis tanpa kelowongan ini orang susah. Lah ini aku kasih pengental, jadi walaupun tanpa kelowongan itu tetap nggak keluar garis. Berarti kuncinya adalah di pengentalnya itu. Dan itu apakah memang metode-metode seperti itu sudah biasa dilakukan oleh mereka di luar, atau ini benar-benar metodenya Mas Ateng sendiri menemukan cara ini? Sebagian ada yang sudah menggunakan, tapi ya sebagian banyak juga nggak tahu. Baik. Itu salah satu ya keunggulan dari hasil karya dari Mas Ateng adalah dengan menggunakan pengental. Ini supaya cat itu nggak keluar dari garis-garis itu ya, tetap ada di dalam garis. Karena tahu pengentalnya apa? Apa? Namanya Manotek. Itu nggak dirahasiain, memang dibuka gitu ya? Enggak, di obat batik, toko batik juga sudah ada. Deh, jadi nih untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan ya Pojok Terampil episode tukis atau batik tulis lukis ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ateng tadi, bahwa pengentalnya ada di toko batik, toko obat batik. Apa tadi? Manotek.
Harganya mahal nggak tuh? Harganya murah banget. Harganya murah banget, tapi pinter-pinter kita dong untuk mengaplikasikannya kan ya. Dan itu juga kuasnya kayaknya kuas yang biasa kan ada semua di toko-toko buku ya? Toko buku ada. Toko buku ada. Itu untuk ukuran kuasnya, apakah ada ukuran khusus? Ada ini ukuran berapa satu itu? set ada. Untuk beli satu set cuma 20.000. Satu set 20.000, semuanya ada. Tinggal minat nggak? Mau menyesuaikan mau pakai nomor berapa terserah. Oke. Kalau untuk lukisannya sih aman-aman aja untuk dicuci, tapi kalau untuk bahannya kan kalau sutra itu malah rapuh ya, sutra. Jadi kalau untuk pencucian lebih baik tidak perlu dimasukkan mesin cuci atau dikucek, itu mending cuman direndam aja beberapa waktu terus dijemur gitu aja. Paling bagus di Primissima. Primissima itu kan bahan dari kapas ya, itu mengikat warnanya itu kenceng. Selesai mewarnai dengan gradasi yang luar biasa itu, baru deh dilowong. Cuma sayang pemirsa, untuk proses pengelowongan, pemopokan atau menutup bagian yang sudah diwarnai dengan malam dan juga pengelorotan yang merupakan tahap terakhir ya, yaitu meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan kain pada air mendidih. Aduh, kita nggak bisa menyaksikan langsung, tapi nggak apa-apa. Hasil akhir dari karya Mas Ateng sudah ada di tangan saya. Bagus banget, orisinal. Ini kain yang akan siap dilepas oleh Mas Ateng. Harganya berapa kalau gini? Harganya ini 700. 700. Dan ini satu kemeja ya. Satu kemeja yang sudah ada polanya masing-masing seperti yang digaris tadi. Jadi ini tukang jahit kalau nerima kain kayak begini enak banget. Nggak pusing. Oke. Ini buat cowok, kalau buat cewek apa dong? Bunga dong. Bunga. 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 Banyak juga request bunga. Untuk sejauh ini belum sih. Jadi paling banyak emang yang request cowok ya. Oke deh. Iya, jadi udah gak penasaran lagi ya pemirsa ya. Udah tahu nih proses pembuatan tukis atau batik tulis lukis karya dari Mas Ateng. Kita benar-benar diajarin dari langkah pertama sampai berbentuk kain seperti ini yang siap jahit. Mas Ateng, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama, Mbak. Minta maaf juga sudah ganggu. Iya. Terima kasih banyak sudah ngajarin ke kita, saya dan pemirsa yang sedang menyaksikan Pojok Terampil untuk melihat langsung proses pembuatan batik tukis atau tulis lukis made in Mas Ateng. Makasih ya. Sama-sama. Ketemu lagi pemirsa kapan-kapan. Saya Yaya Ahmad. Bye-bye. Pengen ngajarin warga-warga sini, pemuda-pemuda ya, terutama yang baru lulus sekolah belum bisa kerja, mau tak ajarin melukis di batik. Dan insya Allah kalau targetnya masuk, banyak pekerjaan sampingan ya, paling enggak yang kalaupun udah kerja bisa dikerjakan malam.